Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Bapak Anies Baswedan di ujung telepon. Pak Anies, apakah kemudian dengan model UN yang saat ini tidak menjadi standar kelulusan begitu, apakah ini kemudian juga sudah bisa membuktikan bahwa ini bisa memicu motivasi dan juga minat belajar siswa akan semakin meningkat? Bukan sebaliknya, mereka akan menganggap remeh karena ujian nasional ini tidak lagi menjadi standar kelulusan. Bagaimana Pak Anies? Justru yang perlu digarisbawahi adalah cara kita memandang ujian selama ini. Mengapa 6 mata pelajaran itu yang menentukan seorang anak dianggap lulus atau tidak? Bukankah anak belajar banyak sekali mata pelajaran? Jadi ketika kita menyatakan seorang anak itu tamat, maka dia dinyatakan tamat karena sudah mempelajari semua mata pelajaran. Jadi ini yang harus kita sadari bersama-sama. Dan bagi anak-anak, bagi orang tua juga mengirimkan pesan. Belajar yang keras, belajar yang rajin, bukan karena takut tidak lulus. Tapi karena ingin angkanya tinggi untuk bisa dipakai di jenjang yang selanjutnya. Jadi kita ingin mencoba mengubah motivasinya dari menghindari sesuatu menjadi ikhtiar untuk meraih sesuatu. Nah, ini yang kita ingin dorong. Jadi semangat belajar anak-anak akan mendapatkan reward dalam bentuk kinerja soal hasil ujiannya dan juga angka yang bisa dimanfaatkan untuk jenjang berikutnya. Kita sekarang sedang kemarin saya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Dan di sana banyak sekali anak-anak Indonesia yang belajar. Salah satu hal yang kita bicarakan adalah bagaimana anak-anak Indonesia kalau mendaftar perguruan tinggi di luar negeri, mereka cukup memberikan angka ujian nasionalnya. Jadi dengan begitu, prestasi mereka di ujian nasional itu bermanfaat untuk jenjang berikutnya. Perguruan tinggi juga sama. Sekarang ini mereka ingin melihat hasil indeks integritas yang kita buat. Sekolah-sekolah dengan indeks integritas yang tinggi, mereka anak-anaknya akan jauh lebih mudah untuk diproses dan diakui di perguruan tinggi. Jadi manfaat bagi mereka bisa justru lebih objektif. Baik, Pak Anies Baswedan, terima kasih telah berbagi informasi dan juga semoga dapat memotivasi siswa untuk lebih belajar. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Anies. Terima kasih dan mohon maaf ini karena macet sekali, jadi nggak bisa langsung sampai ke studio. Ya, baik, tidak apa-apa Pak Anies, terima kasih. Baik, kita sekarang terakhir nih ya, closing statement ke Bu Retno. Bu Retno melihat keseluruhan dari pembicaraan kita tadi begitu ya, bagaimana melihat lulus tanpa UN ini positif negatifnya dirangkum seperti apa Bu Retno, silakan. Sebenarnya kalau dari sisi itu saya sepakat dengan Pak Anies katakan tadi ya, barangkali ini adalah upaya untuk membangun pendidikan karakter juga buat negeri kita karena sepanjang 10 tahun penyelenggaraan UN itu setidaknya 7 tahun terakhir itu sangat diwarnai oleh kecurangan dan kecurangan-kecurangan itu bahkan dalam berbagai modus dan itu mulai dari level anak-anak sendiri yang melakukan hingga ada tim-tim sukses ya di beberapa daerah, kemudian bahkan melibatkan itu tidak hanya guru dan kepala sekolah tapi juga melibatkan unsur dinas pendidikan. Dalam hal ini anak-anak diajarkan ya untuk ketika mereka dapat kunci jawaban misalnya dari tim-tim sukses tadi itu kan menunjukkan bagaimana anak-anak itu belajar tentang ketidakjujuran yang dia ngelihat dengan mata kepala sendiri. Jadi dan mengurangi tingkat kecurangan secara signifikan dan ya Bu Retno, anak juga belajar untuk jujur tadi. Jadi bagi saya ini adalah pembangunan karakter yang sebenarnya karena pendidikan itu harusnya mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan, bukan kemudian membangun karakter yang tidak baik. Baik, terima kasih Bu Retno. Waktu kita terbatas, mudah-mudahan ya pendidikan Indonesia ke depannya semakin baik. Ya, nggak boleh curang yang penting. Betul. Yang penting, ya. Baik.